Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan untuk kita berbekal, dan sebaik-baik bekal kita adalah bekal takwa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita kesempatan untuk kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena boleh jadi malam hari ini adalah menjadi malam yang terakhir atau kesempatan kita yang terakhir untuk kita beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah dan amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Umdatul Ahkam, kitab Umdatul Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir. Ya alhamdulillah pada pertemuan kita di pekan yang lalu kita sudah sampai di tafsir surah Al-Baqarah ayat 264 ya. Jadi kita mengkaji tafsir ini pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Satu pertemuan boleh jadi hanya satu ayat ya. Sehingga alhamdulillah ya, kemarin kita sudah mengkaji tafsir surah Al-Baqarah ayat 264. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 265 di surat Al-Baqarah ayat 265. Silakan Bapak Ibu yang sudah bawa Al-Quran atau yang bawa HP bisa dibuka aplikasi Qurannya di surat Al-Baqarah ayat 265. Dan sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ayat baru, kita akan mengulang kembali apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu di tafsir surah Al-Baqarah ayat 264. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang ketiga kalinya, di mana di dalam ayat 262 Allah ingatkan kita, ya, kalau kita berinfak jangan sampai ada dua hal, yaitu apa? Manna wal adha. Jangan sampai menyebut apa yang telah kita infakkan, wal adha, dan jangan sampai kita melukai hati. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 263, Allah juga ingatkan lagi. Jadi saking sayangnya Allah dengan kita, Allah nggak ingin kita berinfak, bersedekah ini sia-sia. Jadi Allah ingin ketika kita menginfakkan harta kita, kita mengeluarkan harta kita, kita benar-benar mendapatkan pahala yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat 262 Allah ingatkan, jangan sampai ketika kita infak ada mannan wala adha. Jangan sampai ada penyebutan apa yang telah kita infakkan, wala adha, jangan sampai ada tindakan, ucapan yang melukai hati. Kemudian di ayat yang 263 juga diingatkan lagi oleh Allah, ya. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza. Jangan sampai, ya, kita ikuti sedekah itu dengan adza, dengan melukai hati lagi. Diingatkan Allah. Jadi Allah ingin pahala kita ini utuh, tidak berkurang, tidak sia-sia. Kemudian juga di ayat yang selanjutnya, ayat 264, Allah ingatkan lagi. Bahkan di sini spesial khusus Allah panggil kita, ya, sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sifatkan orang yang telah berinfak atau bersedekah, mereka adalah orang-orang yang amanu, orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian tubtilu, batalkan. Jangan kalian batalkan, jangan kalian hapuskan. Artinya jangan sampai infak kita ini tidak bernilai pahala, atau pahala yang telah ditetapkan Allah itu apa? Batal, hapus, sia-sia. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Diulang lagi oleh Allah. Jangan sampai kau batalkan, hapuskan pahala sedekahmu dengan bil manni wal adha, dengan penyebutan dan dengan adha, dengan melukai, dengan menzalimi, dengan menyakiti hati. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala permisalkan orang yang bersedekah semacam ini sebagaimana orang yang bersedekah tapi dia riya. Artinya kalau orang riya itu ya mesti nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sebagaimana orang yang berinfak hartanya ria'an nas, supaya dilihat oleh manusia, riya, pamer. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan juga sebagaimana orang yang berinfak, mengeluarkan harta, tapi dia la yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah. Kemarin kita sudah kaji bahwa saokeh-okeh wong kafir berinfak, ya kan? Jadi ada orang kafir, dia berinfak, berdonasi, bahkan 1 miliar pun, bahkan 1 triliun pun tidak akan bernilai ibadah, tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Jadi sebagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak juga beriman kepada hari kiamat.
Ini juga sifat dari orang kafir. Orang kafir tidak mengimani hari kiamat, tidak mengimani hari pembalasan. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman mengimani adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, ada hari yaumul jaza wal hisab. Hari diberikan jaza, balasan, dari dimana dihisab setiap amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Berbeda dengan orang kafir, fayaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir ketika nanti di akhirat mereka diadili Allah, ya, dan diberikan balasan atas apa yang telah mereka perbuat, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya apa? Aku dulu nggak usah jadi manusia, jadi turab aja, jadi tanah aja. Dan sebagaimana inilah penciptaan manusia. Manusia diciptakan Allah dari tanah. Ya laitani kuntu turaba. Mending nggak usah hidup kalau ternyata seperti ini jadinya. Berbeda dengan orang yang beriman, ya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis kita selalu diingatkan Allah, diingatkan Rasulullah SAW agar kita memperbaiki ibadah dan amal saleh. Bahkan ketika kita beribadah, beramal saleh, jangan sampai ada penyebutan, jangan sampai ada riya, jangan sampai ibadah amal kita rusak sia-sia. Dan kita yakin bahwa nanti di hari kiamat ada hari hisab, hari pembalasan. Yang orang yang beriman sangat yakin bahwa nanti akhir atau penghujung akhir dari orang-orang yang beriman adalah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan juga bukan infak yang dikeluarkan oleh orang yang dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Artinya nggak ada artinya. Dan kemarin kita sudah juga kaji tegaskan bahwa saele-ele wong Islam, ya kan, sebanyak apapun dia punya dosa dan maksiat, kalau dia masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan iman inilah Allah berikan rahmat kasih sayangnya sehingga dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhala jannah." Siapa yang di hatinya ada iman sekecil dzarrah, ya, sesuatu yang sangat kecil, dakhala jannah, bahwa dia akan masuk surga. Cuma repotnya apa kemarin? Repotnya diresik-isik dosa-dosanya. Jadi orang Islam itu kalau punya dosa dibersihkan dulu dosa-dosanya. Dia punya dosa, dia punya kemaksiatan, dia pernah melakukan kezaliman. Enggak ada yang enggak diadili oleh Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dikasih balasan oleh Allah. Dan sekecil apapun kezaliman, kejahatan, maka juga ada balasannya. Maka orang yang merasa aman, ya, dari pengadilan di dunia, maka dia nggak akan aman dari pengadilan Allah di akhirat. Siapa yang selamat dari pengadilan di dunia dan dia belum diadili dunia, maka dia tidak akan selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadu ma'amilu hadira, dalam surah Al-Kahfi. Jadi orang itu nanti di hari kiamat wajadu ma'amilu hadira, mereka akan mendapati semua yang mereka lakukan di dunia itu hadira, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampakkan, diperlihatkan Allah. Wala yadlimu rabbuna ahada, dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ini adalah motivasi untuk kita semua bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dan balas sisi Allah. Namun sebagai reminder, pengingat untuk kita semua, sekecil apapun kezaliman, kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita lakukan pun akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang Islam, kalau dia punya dosa dan kesalahan, maka dibersihkan dosa dan kesalahan yang terlebih dahulu, dia dimasukkan Allah ke dalam neraka.
Kemudian ketika habis bersih dosa-dosa, kezaliman, kemaksiatannya, maka barulah Allah masukkan ia ke dalam surga dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian famathalu kamathali safwanin alaihi turab. Juga Allah berikan permisalan orang yang berinfak karena riya, orang yang berinfak karena tadi apa? Disebut-sebut dan dia menzalimi orang lain. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Permisalannya adalah sebagaimana dimisalkan Allah bagikan sebuah batu. Safwan alaihi turab, di atas batu itu ada tanah, ada debu. Fa asabahu wabilun, kemudian batu yang kena debu atau tanah tadi, fa asabahu wabilun, kena hujan. Fatarakahu solda, maka yang tersisa apa? Batu itu apa? Solda, bersih, clear, tidak tersisa sedikit pun debu atau tanahnya. Artinya ibarat debu itu, tanah itu adalah ibarat amal ibadah, kebaikan yang kita lakukan. Tapi karena ada riya, ada disebut-sebut tadi ya, apalagi diiringi dengan menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, fatarakahu solda, bersih, ketika kena air bersih, tidak tersisa sedikit pun amalnya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka nggak dapat sedikit pun apa yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang dilakukan selama di dunia nggak ada sedikit pun tersisa, nggak dapat pahala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah nggak berikan hidayah kepada orang yang kafir ya. Ini yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang pada malam hari ini kita masuk di ayat yang selanjutnya, ayat 265. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Nah, ini dua hal yang harus dilakukan seorang mukmin kalau dia mau infaknya bernilai pahala di sisi Allah. Kalau tadi dua hal yang harus dihindari, dua hal yang harus ditinggalkan. Nah, sekarang Allah ingatkan kita, kalau kita ingin infak kita, sedekah kita bernilai pahala di sisi Allah dan diterima Allah. Di sini Allah katakan, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'an mardhatillah. Ini yang pertama. Orang kalau infak itu harus syaratnya satu, ibtigha'an mardhatillah. Tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Sekalipun dia nggak dapat pujian manusia, rak peduli. Kadang ada sebagian orang yang aku wis sedekah, aku wis wakaf ratusan juta, atau sudah wakaf miliar, kok ndak ada seorang pun yang memuji aku. Aku sudah memberikan santunan kepada 500 yatim, bahkan tak undang ke rumah, tak suguhi hidangan yang enak-enak gitu. Kok ndak ada media yang meliput? Kok ndak ada satuan media yang meliput? Media cetak maupun media elektronik nggak ada satupun. Di Facebook nggak ada. Wingi tak cek nih Facebook ya ora ono sing ngeliput. Di YouTube ya nggak ada. Apalagi di berita di stasiun TV ora ono blas. Wah nak ngene iki ya ora sido nyalon dadi bupati iki, ora ono sing roh iki. Nah, misal gitu. Ya kan? Karena dia punya tujuan yang lain. Atau dia punya kepuasan tersendiri ketika dia berinfak diketahui oleh orang lain. Na'udzubillah. Maka sebagaimana yang sering kita ingatkan ya, jangan sampai kita ada tujuan yang lain dalam kita berinfak.
Jangan sampai kita ingin mendapatkan pujian manusia. Jangan sampai kita ingin mendapatkan ridhonya manusia. Ya. Tapi yang kita cari adalah mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan. Dan sebenarnya ini enggak hanya berlaku untuk infak. Dalam ibadah apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita ibadah itu krono ya. Krono menungso, krono morotuwo, ya kan? Krono bojo, krono anak, ya kan? Krono tonggo, krono bolo ngaji. Aku kena orang ngaji iki ewoh aku. Lah piye kok ewoh? Mesti digoleki, ditakokno. Nah, jadi bergeser tujuan ngaji kita. Tujuan jamaah kita bergeser. Niat kita sudah bergeser, bukan untuk mencari ridha Allah, tapi apa? Krono menungso. Aku nak ora jamaah iki ewoh. Makanya yo sak sibuk-sibuk aku yo tak meno jamaah. Wah, ini sudah beda ini. Ya kan? Tak meno jamaah ini. Na'udzubillah. Maka ibadah kita, apapun yang kita lakukan, ya. Kalau ingin bernilai ibadah di sisi Allah, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, tujuan yang paling penting, yang utama adalah ibtigha'an mardhatillah. Hanya mencari ridha Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa yang lain, para ulama menyebut syarat diterimanya amal itu al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah. Jadi murni, tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia nggak dapatkan ridhonya manusia, sekalipun dia nggak dapat pujian manusia, sekalipun nggak diliput media, sekalipun nggak ada yang nge-share apa yang dia lakukan, kita nggak akan kecewa, karena tujuan kita apa? Ibtigha'an mardhatillah, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu. Dan ini yang harus kita pastikan. Pastikan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua yang kita lakukan tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastikan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Pastikan Allah ridho dengan apa yang kita lihat. Pastikan Allah ridho dengan apa yang kita dengar. Pastikan Allah ridho dengan apa yang kita ucapkan. Pastikan Allah ridho dengan apa yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita. Jangan sampai kita diberikan Allah fisik yang sehat, anggota tubuh yang sehat, tapi kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri Bapak Ibu. Termasuk sebagaimana yang sering saya ulang-ulang dalam kajian, kita punya HP ini ngeri. Pastikan yang kita lakukan dengan HP kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena HP kita ini ada pulsanya. HP kita ada hisabnya Bapak Ibu. Maka kalau tidak siap mempertanggungjawabkan kita punya HP, mending apa? Kemarin apa? Mending didol. Ya, mending didol atau diinfakkan atau disedekahkan. Ya, daripada bikin kita repot nanti di akhirat, daripada kita babak belur di akhirat gara-gara HP. Na'udzubillah. Maka pastikan apa yang kita lakukan dengan HP kita ini pun diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak hanya infak Bapak Ibu. Jadi ibtigha'an mardhatillah, mencari ridhonya Allah itu dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap kata yang kita ucapkan. Kemarin kita sudah kaji tentang apa? Tentang lisan. Lisan kita ini nikmat dari Allah. Tapi jangan lupa lisan ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tergelincir dengan lisannya. Banyak yang tergelincir dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dzunuba tuzilun ni'am. Idza kunta fi ni'matin far'aha, kalau engkau wahai hambaku, ya, kalau engkau wahai saudaraku, sahabatku, fi ni'matin, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, far'aha, jaga itu nikmat. Jaga itu nikmat. Nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah jaga. Dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan ibadah kita kepada Allah, dengan amal soleh, dengan syukur kita kepada Allah. Itulah yang menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzunuba tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya perbuatan dosa, kemaksiatan, atau perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tuzilun ni'am, bisa menghilangkan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan dosa, maksiat, atau sesuatu yang enggak disukai Allah, ini bisa menghilangkan nikmat yang selama ini telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini renungan untuk kita semua. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita dikasih nikmat yang sangat banyak sekali. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah ingatkan, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat yang telah aku berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya, mustahil. Ya, baru anggota tubuh kita ini semuanya nikmat dari Allah. Bahkan alis ini nikmat dari Allah. Bayangkan kalau orang tidak punya alis, ketika ada air langsung kena mata kita. Bahkan sebelum kena mata itu Allah kasih namanya apa? Idep. Apa idep itu? Bulu mata. Bayangkan, bulu mata ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum air atau sesuatu yang berbahaya itu mengenai mata kita, Allah jadikan mata kita ini bisa terbuka dan menutup. Ada apa? Ada penutup, bisa menutup mata kita. Ini nikmat dari Allah. Belum apa yang ada di hidung kita. Di hidung kita ini ada bulu. Apa bulu? Ya, bulu hidung. Apa tugasnya Bapak Ibu? Menyaring kotoran. Ya, misal ono laler, apa nyamuk. Nah, coba kalau nggak ada bulu hidung ini Bapak Ibu, langsung masuk ke tenggorokan, langsung masuk ke tubuh kita. Ini nikmat loh. Jadi jangan kita nilai nikmat itu hanya duit atau anak atau rumah yang mewah, mobil, kekayaan. Enggak. Jadi ini nikmat yang justru banyak orang apa? Lupa dengan nikmat yang seperti ini. Ya kan? Belum lagi nanti di tubuh kita ini ada jantung, ada paru-paru, ada hati. Kita harus syukur kepada Allah dikasih hati yang sehat. Kalau hati kita ini tidak berfungsi dengan baik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tubuh kita ini akan banyak racunnya. Padahal fungsi dari hati apa? Penawar racun. Bayangkan kalau hati ini tidak berfungsi dengan baik. Ya kan? Ini orang apa? Mudah kena racun, mudah keracunan. Tapi dengan kasih sayang Allah, supaya kita sehat, Allah kasih kita hati yang sehat, jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, lambung, usus yang sehat. Allahu Akbar. Maka jaga, ini nikmat Allah, ini jaga Bapak Ibu. Far'aha, jagalah ini nikmat. Dengan kita bersyukur, dengan kita taat kepada Allah. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai suamiku, kenapa kau selalu sholat malam? Kenapa engkau selalu sholat? Bahkan hingga apa? Kaki engkau bengkak ya Rasulullah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur?
Jadi kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin beramal soleh, itu tanda kalau kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sekalipun lisan kita ini mengucapkan syukur, alhamdulillah ini, tapi ternyata kita bermaksiat pada Allah, melakukan kemaksiatan, kezaliman, perbuatan dosa, melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, ini kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka idza kunta fi ni'matin far'aha, kalau dikasih nikmat Allah, jaga. Fa inna dzunuba tuzilun ni'am, karena sungguhnya perbuatan dosa dan maksiat tuzilun ni'am, dapat menghilangkan nikmat yang selama ini telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan yang paling penting, dan ini adalah poin pertama dalam setiap ibadah amal saleh kita, yaitu apa? Ibtigha'an mardhatillah, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'an mardhatillah. Kemudian yang selanjutnya, wa tathbitan min anfusihim. Ini Masya Allah, iklan jahenya datang, selamat menikmati. Dan insya Allah ini ibu-ibu bikin jahe ini juga ibtigha'an mardhatillah, ya, hanya untuk mencari ridha Allah. Syukur-syukur panjenengan bisa menikmati, kan gitu. Jadi ibtigha'an mardhatillah, mencari ridha Allah. Karena yang ngasih pahala siapa? Allah. Yang ngasih pahala Allah. Wa tathbitan min anfusihim. Tasbitan min anfusihim. Tathbit, apa tasbit? Sabat, keteguhan. Wa tathbitan min anfusihim, keteguhan hati, keteguhan jiwa, keyakinan. Nah, ini Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, wahum muhaqqiquna musabbitun. Jadi orang beriman itu kalau dia berinfak itu muhaqqiquna musabbitun, mereka betul-betul yakin. Betul-betul apa? Yakin, percaya, madep, mantep. Nah, itu kan. Yakin dan percaya annallah sayujzihim ala dzalika, yakin bahwa Allah akan membalas apa yang telah diperbuat. Nah ini. Jadi yang kedua ini kita betul-betul yakin bahwasanya yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Itu bonus itu. Nanti kalau ada orang yang mengapresiasi, ya kan, atau berikan sesuatu yang menyenangkan, itu hanya bonus. Tapi yang terpenting apa? Tathbitan min anfusihim, ini keyakinan hati, muhaqqiquna musabbituna annallaha sayujzihim, Allah yang akan memberikan jaza, pahala. Sayujzihim ala dzalika awfarul jaza, awfarul jaza, dengan jaza atau balasan yang berlimpah. Jadi di dalam ayat 260 kemarin, ya, kemarin kita sudah kaji, ya, orang yang berinfak apa akan dilipat gandakan oleh Allah hartanya, ya kan, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang tahu siapa yang akan mendapatkan kelipatan dari balasan yang diberikan Allah nanti, dan siapa yang nggak dapat. Maka seorang mukmin ketika dia berinfak harus yakin bahwa Allah yang akan memberikan balasan. Jadi nanti kalau nggak dapat balasan manusia, nggak dapat apresiasi, nggak dapat pujian, dia biasa-biasa saja. Karena memang itu bukan tujuan kita. Tujuan kita pertama mencari ridha Allah, yang kedua hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini.
Wa nadhirun hadza fil ma'na qauluhu alaihi salatu wassalam fil hadis muttafaqun alaih. Dan sebagaimana yang sama, ini hadis ini sering diulang oleh ustadz atau kiai ketika Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Jadi puasanya itu hanya karena iman dan ihtisab, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mengharapkan manusia. Ibtigha'an mardhatillah, hanya untuk mencari ridhonya Allah. Wa tathbitan min anfusihim, dan meyakinkan pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini enggak akan sia-sia. Ya kan? Apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Kita berada di zaman di mana orang ini sudah mulai apa? Eman-eman. Ketika apa? Dia berinfak, bersedekah, karena boleh jadi dengan kondisi kebutuhan yang sudah berbeda tentunya. Apalagi BBM naik ya. Ya kan? BBM yang sebelumnya berapa? 7.600 naik jadi 10.000. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kalau BBM naik ini tandanya rezeki kita pun akan dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini kunci. Kalau kita sekarang butuh beli bensin 1 liter itu 10.000, Allah akan cukupkan untuk kita bisa beli bensin yang harganya 1 liternya berapa tadi? 10.000. Jadi kalau kemarin yang dicukupkan Allah untuk beli bensin 1 liternya 7.000 sekian, sekarang dinaikkan oleh Allah. Ini yang harus diyakinkan oleh setiap diri kita. Tasbitan min anfusihim, untuk meyakinkan diri kita bahwa ketika kita infak, kita sedekah, ini nggak akan berkurang, justru nambah. Apalagi apa? Menafkahi keluarga. Allahu akbar. Ini sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ini akan diganti, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang telah kalian infakkan, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Nah ini. Maka enggak usah khawatir, enggak usah takut. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Karena Allah akan selalu memberikan apa yang dibutuhkan hambanya. Bukan apa yang dimau oleh hambanya. Aku pengen ini, tapi kok orang diwenehi. Berarti memang kita enggak benar-benar butuh. Tapi sesuatu yang kita benar-benar butuhkan mesti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah turunkan rizki, berikan rizki itu biqadarin ma yasha, dengan kadar-kadar yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang rezekinya enggak sama, beda. Dan tidak usah kita iri dengan rezeki orang lain. Nah, karena rezeki orang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Allah berikan rezeki misal si A, pendapatan setiap hari jutaan. Kenapa? Karena Allah tahu dia menanggung orang banyak, misal dia punya karyawan banyak, maka dikasih Allah keuntungan yang banyak dalam bisnisnya atau niaganya. Jangan diiru, enak bendino untuk 10 juta. Lah sampean ini kan tidak punya karyawan. Nah, atau yang menjadi penanggungan dirimu itu hanya istri, hanya anak-anak misal. Nah ini Allah tahu yang semacam ini. Maka kunci apa? Allah berikan rezeki itu walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, sesuai dengan kadar-kadar yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal, mardhatillah ya, mencari ridhonya Allah, tathbitan min anfusihim, untuk meyakinkan diri kita
bahwa apa saja yang kita infakkan, yang balas, yang ganti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permisalan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan dia yakin bahwa Allah lah yang akan memberikan balasan apa yang telah dia infakkan, kamatsali jannah. Allah bermisalkan kamatsali jannah, semisal apa? Jannah. Apa jannah? Apa jannah? Surga. Jannah itu apa? Kebun. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kamatsali bustan. Jannah itu apa? Kebun. Ya. Jadi baru di dunia, belum di akhirat nanti. Jadi kamatsali jannah, seperti kebun. Ya. Bi robwatin, di sebuah tempat namanya robwah. Robwah itu adalah dataran tinggi, ya, pegunungan lah. Jadi ada kebun di dataran tinggi sama kebun di dataran rendah. Beda nggak kesuburannya? Beda. Kita nandur neng runting, ya, karo nandur neng murio, hasilnya sama atau beda? Beda. Nanam duren, nandur duren di runting, sama nanam duren di mana? Celuak atau Gunung Wungkal misal, sama hasilnya? Beda. Nanam kurma di runting sama nanam kurma di Madinah di Arab Saudi, sama? Beda. Maka ini sebuah keistimewaan. Kamatsali jannatin birrabwah, sebagaimana apa? Kebun, yang kebun ini berada di robwah, dataran tinggi. Jadi kebunnya nggak di dataran rendah, orang ningrung, tapi ning murio, ibaratnya gitu. Kamatsali jannatin birrabwatin, seperti kebun yang ada di dataran tinggi, di pegunungan. Ya mesti apa kebunnya? Subur, adem, lemah gunung, ya kan? Tanahnya merah gitu misalnya. Subur, nggak seperti tanah yang ada di dataran rendah. Jadi kamatsali jannatin birrabwah, seperti kebun yang ada di dataran tinggi. Kemudian apa lagi? Asabaha wabilun. Kemudian kebun itu asabaha wabilun, kena hujan. Ya. Tentu beda. Kebun yang ada di sini kena hujan sama kebun yang ada di pegunungan dataran tinggi kena hujan, mesti hasilnya pun beda, daya serapnya pun berbeda. Allahu akbar. Asabaha wabil, kebun ini apa? Kena hujan lebat, ya. Fa'atat ukulaha dhi'fain, karena tanahnya subur, karena berada di dataran tinggi, tempatnya sejuk, ya, tempatnya sangat cocok mendukung untuk nanam apapun di kebun yang di dataran tinggi apa? Fa'atat ukulaha dhi'fain. Allahu akbar. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Maka Allah jadikan hasil dari perkebunan ini apa? Dhi'faini, berkali lipat, 2 kali lipat daripada apa yang dihasilkan di dataran rendah. Jadi nanam di dataran rendah sama di dataran tinggi itu hasilnya berbeda. Bahkan di sini Allah sebutkan fa'atat ukulaha dhi'fain, bisa menghasilkan panen 2 kali lipat. Sing biasanya mau panen setahun pisan bisa setahun 2 kali, atau yang setahun 2 kali bisa setahun 4 kali, yang setahun 4 kali bisa setahun 8 kali. Dan ini juga adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat ketika kita mengkaji kitab Minhajul Muslim, ya, dimana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah punya sifat apa? Yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang menghidupkan dan yuhyi wa yumit. Allah yang yuhyi wa yumit.
yang Maha menghidupkan dan yang Maha mematikan. Maka tumbuhan yang kita tanam ini bisa hidup pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa tumbuh. Ya, senajan apa? Bibitnya bibit yang unggul, bibit yang mahal, termasuk nanti apa? Dia beli pupuk-pupuk yang mahal, mungkin jutaan harganya ya. Kalau Allah nggak mengizinkan ini bibit bisa tumbuh, tidak akan tumbuh karena Allah yang yuhyi. Jangan lupa, para petani sing nandur atau kita yang punya tanduran, jangan lupa. Ini tanaman ini bisa tumbuh ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak bisa kan nggak bisa. Mau mahal semahal apapun itu harga bibit, mau kita ngambil tanah pun tanah yang subur ya. Ya kan, dikasih pupuk yang mahal sekalipun kalau Allah nggak menghendaki bisa tumbuh dan berbuah, maka nggak akan tumbuh dan berbuah. Tapi sebaliknya ketika ada sebuah tanaman yang kita nggak dikehendaki, tapi itu dikehendaki Allah, sekalipun tidak kita sirami, sekalipun tidak kita kasih pupuk, sekalipun tidak kita rawat, bisa tumbuh dan berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah kasih pisal. Aku kira rumongso nandur kates. Lho kok yo ujuk-ujuk ana wit kates. Lu tukul ana buahe. Buahe kok yo rasane legi. Walah, tiwas-tiwas aku wis tuku bibit kates wis gede wah ora legi. Jangan lupa, yang membuat kates atau pepaya ini manis ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Aku yo orang rumongso nandur klengkeng, ndak merasa nanam klengkeng. Kok tiba-tiba ada pohon klengkeng di depan rumah. Atau pohon rambutan, pohon mangga. Lu kok tukul, tumbuh, berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanam cabe orang tukul-tukul. Lah kira ujuk-ujuk ono wet lombok tukulan. Nah, kok iya berbuah? Allahu Akbar. Nah, ini kadang-kala yang seperti ini yang banyak orang tidak merenungkan. Lupa kalau yang menghidupkan yang mematikan Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi ada kebun berada di dataran tinggi. Kemudian kena hujan. Fa asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fain. Hasilnya apa? Dhi'faini, yaitu 2 kali lipat. Buah-buahannya 2 kali lipat, sayur-sayurnya 2 kali lipat. Apa yang ditanam hasilnya 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatalun. Sekalipun kalau enggak terkena hujan yang lebat, fatolun, hujan yang gerimis pun itu sudah cukup untuk bisa apa? Menyuburkan dan melipat gandakan hasilnya. Kalau ke Allah menghendaki tentunya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini yang jangan sampai lupa kita. Kadang kita lupa. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah terhadap apa saja yang kamu lakukan basir. Allah Maha melihat. Jadi juga Allah tahu siapa yang dia sungguh-sungguh dalam bertani, siapa yang sungguh-sungguh dalam menanam, dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Jadi infak, sedekah itu 2 ayat yang kemarin sama sekarang itu hampir sama, diibaratkan Allah seperti orang yang nanam. Kalau kemarin apa? Nanam biji, apa? Tumbuh, kemudian muncul 7 cabang, fikul li sumbulatin mi'atu habba. Setiap cabang ada 100 biji. Nanam lagi ibaratnya. Ini juga sama. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Siapa yang sungguh-sungguh dalam berinfak? Siapa yang bersungguh-sungguh dalam nanam tadi?
maka dia pun akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya. Siapa yang berinfak karena mencari ridha Allah dan dia yakin bahwasanya Allah yang akan membalasnya, maka dia pun akan mendapatkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa saja yang akan lakukan, basirun yaitu Maha melihat. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang dalam kajian, bahwa di dunia ini tidak ada satupun tempat di mana kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita punya gedung yang tinggi, gedung yang mewah, tempat yang tersembunyi sekalipun, semua yang kita lakukan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah orang nggak melihat kita, tapi jangan lupa Allah yang Maha melihat. Sama, di dunia ini tidak ada satupun tempat di mana kita berucap sesuatu, apa yang kita ucapkan tidak didengar oleh Allah. Artinya Allah Maha mendengar segala ucapan kita. Bahkan sekalipun kita bisa membuat ruangan yang kedap suara, yang apa yang kita bicarakan di dalam tidak akan terdengar oleh orang yang berada di luar, ini nggak berlaku bagi Allah. Allah Maha Sami', Allah Maha mendengar segala ucapan hamba-hambanya, basir, dan Maha melihat apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Ini harusnya jadi renungan untuk kita semuanya. La yakhfa alaihi min a'mal ibadihi syai'un. Ibnu Katsir menegaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melewatkan sedikit pun amal yang dilakukan oleh hambanya. Jadi tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa saja yang dilakukan oleh manusia, amalnya, baik itu amalnya karena Allah atau tidak, Allah tahu. Jadi kita beramalnya karena Allah atau karena morotua, ini Allah tahu. Ya, karena Allah apa karena bojo, ini Allah tahu. Karena Allah apa karena anak, karena tonggo, ini Allah tahu. Allah bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan, Maha melihat. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini dulu ya kajian kita pada malam hari ini. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Kita masuk di ayat 266 ya. Jadi ngaji itu cukup 1 jam saja. Yang penting istiqomah ya. Yang penting kita ngaji dengan istiqomah. Atau mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Dan kami umumkan setelah ini Bapak Ibu jangan ada yang pulang karena ada tasyakuran akikah dari jamaah online. Nah, jadi ada jamaah al-islah itu terbagi jadi 2, jamaah offline sama online. Ada yang hadir langsung, ada yang mengikuti lewat YouTube. Nah, ini beliau kemarin ya akikah ya untuk cucunya. Nah, akikah ini diserahkan ke Masjid Al-Islah untuk bisa dinikmati jamaah. Nah, tadi pagi hari Kamis subuh tadi ya kambing sudah disembelih dan tadi langsung dimasak oleh ibu-ibu dapur sehingga malam ini alhamdulillah nanti bisa dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kita doakan ya semoga ya anak yang lahir ini menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah, anak yang bermanfaat untuk umat dan bangsa dan untuk umatnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan, kesabaran, kekuatan untuk kita tetap istiqomah beribadah, beramal salih dan istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana
wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan lupa kami harap Bapak Ibu untuk tetap menjaga kebersihan dan kerapian masjid. Sebagaimana kita masuk masjid dalam kondisi bersih dan rapi, maka kita pulang dalam kondisi bersih dan rapi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.